لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar di Rabbani 91,1 FM dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat itu bisa kita manfaatkan dan kita gunakan untuk meniti jalan yang ridhai olehnya. Dan semoga segala niat-niat baik kita, keinginan-keinginan kita di dalam melakukan kebaikan Allah mudahkan. Allah berikan jalannya dan Allah berikan pertolongan kepada kita untuk melakukannya. Dan semoga setiap kebaikan yang sudah kita lakukan Allah jadikan dalam catatan timbangan kita di hari kiamat kelak, yang menjadi tabungan kebaikan bagi kita di sisinya. Kemudian salawat serta salam selalu kita sampaikan untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia nantinya mendapatkan syafaatnya pada hari tidak lagi berguna harta dan kekayaan, tidak lagi bisa dibanggakan anak dan keturunan, dan bahkan tidak bisa lagi disombongkan jabatan dan kedudukan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa keraguan, yang penuh dengan ketunduan tanpa kesombongan. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah bimbing di dalam menjalankan perintah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ikhwafillah, kembali kita melanjutkan tentang kitab Syarh Ushulul Iman yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga setelah kita menyelesaikan tentang ad-dinul Islam, pengertiannya dan konsekuensinya serta dalil-dalilnya. Yang kedua, masuk kepada pembahasan arkan al-Islam, pengertiannya serta dalil-dalilnya, dan akan contoh-contoh dan buah daripada rukun-rukun Islam itu sendiri dalam kehidupan kita bila mana kita kerjakan. Pagi ini kita akan masuk tentang ususul aqidatil islamiyah, dasar-dasar aqidah Islam. Seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Ad-Dinul Islami, agama Islam itu kama sabaqa aqidatan wa syariah. Islam itu tidak terlepas dari dua hal ini. Keyakinan kita yang disebut dengan aqidah dan syariat yang merupakan bagian daripada ajaran berupa amaliyah. Kemudian yang dimaksud dengan aqidah al-islamiyah, dasarnya adalah al-imanu billahi tabaraka wa ta'ala, beriman kepada Allah, ya, wa malaikatihi, dan juga beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubi, dan kitab-kitab yang diturunkan olehnya, wa rusuli, dan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal qadri khairihi wa syarrih, dan takdir yang baik dan yang buruknya. Ini disebut dengan usus al-iman, atau disebut juga dengan arkan al-iman. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, yaumil akhir, dan takdir yang baik dan yang buruknya. Hal ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar dan dalil daripada apa yang kita sampaikan tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya,
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Di dalam ayat ini Allah jelaskan, bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kalian ke barat dan ke timur, tapi kebaikan yang sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah, ya, kepada hari akhir dan para malaikat dan kitab dan para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengatakan di dalam suratnya, dalam firman-Nya tentang al-qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan al-qadar. Wa ma amruna illa wahidatan kalamhil basar. Kalamhin bil basar. Ayat ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu dalam takdir Allah, dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla. Khairu wa syarru. Tidak ada ketetapan yang kita dapatkan hari ini, apa yang tidak ada yang kita jalani hari ini, melainkan itu semua ketetapan Allah. Kullu syai'in amrun muqaddar. Segala sesuatu telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang kita salahkan? Apa yang kita sesali? Apa yang kita jadikan hidup kita ini terkungkung dalam sebuah, ya, keadaan yang sangat-sangat menyakitkan? Semuanya atas izin Allah Azza wa Jalla. Kalaulah mungkin ketetapan itu buruk dalam pandangan kita, kacamata manusia, tapi yakinlah bila mana itu ketetapan Allah, maka itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka oleh kerana itu, ikhwafillah, beriman kepada takdir sesuatu yang agung, karena kita beriman kepada apa yang telah Allah tetapkan. Dan ragu kepada takdir berarti ada masalah dalam akidah yang ia yakini. Di dalam hadis Nabi alaihissalam juga menyebutkan usus akidah ini, dasar-dasar akidah ini atau rukun-rukun akidah Islamiyah ini. Seperti mana Nabi katakan, ya, menjawab perkataan Jibril alaihissalam ketika dia ditanya tentang mal iman. Kita sebut dengan hadis Jibril, ya, karena di situ dia datang bertanya tentang Islam, ya, kemudian bertanya tentang iman, kemudian bertanya tentang ihsan. Ya, yang mengagumkan dia yang bertanya, dia pula yang menjawabnya. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan, menjawab pertanyaan Jibril alaihissalam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarri, rawahu Muslim. Nah, dikumpulkan dalam satu perkataan. Oleh karena itu, mari kita lihat rincian daripada, ya, dasar daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita ambil pembahasan yang pertama, iman kepada Allah. Ketika kita berbicara tentang iman kepada Allah, apa unsurnya? Apa cakupan yang terkandung pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sudah tahu rukun iman ada 6. Tapi apakah yang dimaksud pada setiap, ya, poin iman kepada Allah, kepada para rasul, kepada kitab, para nabi yang diutus? Apa maksudnya iman kepada Allah itu? Al-imanu billahi tadamman arba'atu umur. Iman kepada Allah mencakup 4 perkara. Bila mana 4 ini, ya, kita yakini, kita amalkan, ya, maka itu artinya kita benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi sekali lagi, iman kepada Allah mencakup 4 perkara. Pertama, al-iman biwujudillah. Mengimani Allah itu artinya kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mungkin beriman kepada Allah sementara kita tidak beriman bahwa Allah itu ada? Tidak. Misalnya tidak ada, kita katakan, gimana mungkin disebut beriman? Nah, oleh karenanya, hal yang paling pertama ketika kita bicara tentang iman kepada Allah, ya, maka ya hal yang pertama yang kita miliki adalah kita beriman kepada, ya, kepada Allah, itu beriman adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam syariat agama ini, dalam Islam, kita tidak bicara, kita tidak bilang dan kita sampaikan sesuatu kecuali dengan dalil. Maka iman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman ada dengan adanya Allah, disebutkan oleh para ulama
baik itu dalil fitrahnya, dalil akalnya, dan dalil syariatnya, bahkan dalil al-his, panca indera kita. Mari kita lihat satu persatu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwa Allah ada, ya, walaupun dia tidak terlihat, tetapi keberadaan Allah bisa kita lihat dari dalil fitrah, dalil akal, dalil syariat, dan dalil his. Dalil fitrahnya adanya Allah Subhanahu wa taala bisa kita lihat satu, setiap makhluk yang Allah ciptakan qad fatara al-iman, dia telah diberikan fitrah iman. Setiap yang terlahir ke dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berikan setiap anak yang terlahir membawa fitrah iman, ya. Tanpa dia diajarkan, tanpa dia disampaikan, ya, tidak. Tetapi dia ketika terlahir dari rahim seorang ibu, maka dia telah terdapat, ya, keimanan itu di hatinya. Hal ini disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang terlahir kecuali dia terlahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Ternyata fitrah itu tumbuh kalau dibiarkan. Fitrah itu akan terus ada dalam diri dia kalau ini, ya, dirawat. Tapi ternyata fitrah iman itu bisa hilang karena ada beberapa faktor. Faktor yang bisa membuat dia hilang adalah orang tuanya. Maka orang tuanya lah yang bisa mengarahkan ke Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Anak itu tumbuh kalau dibiarkan di atas iman, ya. Tidak dibengkokkan, dibelokkan, tapi dia tumbuh di atas imannya, insya Allah. Ini dalil rawahul Bukhari. Dalil akal yang menunjukkan adanya Allah. Kalau tadi dalil fitrah, kalau ini dalil akal bahwa Allah itu ada. Maka di sini dijelaskan oleh Syekh, anna hadhil makhluqat sabiqaha wa lahiqaha la budda laha min khaliq awjadaha. Umat ini dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang dahulu, yang telah habis, yang telah mati, ataupun yang akan sekarang dan yang akan datang, mestilah ada zat khalik yang menciptakannya, ya. Nggak mungkin kita ini, makhluk-makhluk ini ada tanpa pencipta. Nggak mungkin, pasti ada pencipta. Itulah yumkin an tujid nafsaha binafsiha wa la yumkin an tujad sadfah. Nggak mungkin ada secara tiba-tiba, mustahil. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, semua itu pasti ada zat yang menciptakan. Tidak mungkin terjadi secara tiba-tiba, ya. Tak mungkin dirinya menciptakan dirinya. Maka pastilah ada Allah Azza wa Jal, ya, yang memiliki segala sesuatunya. Naam, ikhafillah, tak mungkin segala sesuatu itu terjadi secara tiba-tiba. Pasti ada yang menciptakannya. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini perlu kita pahami bahwa dalil akal ini sangat luas pembahasannya, dan yakinilah bahwa akal yang jernih, akal yang sehat pasti meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil akal sebagai dalil yang kuat. Dalam surat Tur Allah katakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dari sini saja kita melihat, am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Am humul khaliqun, yakni annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq. Mereka tidak mungkin tercipta tanpa ada sang pencipta.
dan mereka tidak mungkin menciptakan diri mereka sendiri. Fata'ayyan ayyakuna khaliquhum huwallah, dan tidak lagi diragukan yang menciptakan mereka itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karenanya ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita ya lihat apa yang disampaikan oleh Lama sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah SAW yaqra surat At-Tur fabalagha hadhihi al-ayah. Tatkala Nabi membaca firman Allah ini, am khaliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Wa kana ya Jubair bin musyrik ketika itu dia Jubair bin Mut'im masih musyrik mendengarkan ayat ini. Ketika itu masih musyrik, Nabi mendengarkan dia ketika mendengarkan Nabi membacanya, kada qalbi ayatir, hati saya hampir saya terbang mendengarkan ayat ini, kata dia. Wazalika awwalu ma qara'al iman fi qalbi, itulah awal pertama iman itu mencantol dalam diriku, kata Jubair bin Mut'im. Ayat ini sangat jelas siapa pencipta dan siapa yang dicipta, ya. Dan merugi orang ketika Allah berikan dia kesempatan untuk ya menguatkan keimanannya kepada Allah, dia tidak lakukan itu. Karena ikhwah fillah, nadrib mithalan wa mathalan yudhi dhalik. Kita lihat contoh. Fa inna law haddathaka shakhs an qasrin mushayyad ahatat bil khala'iq wa jarat bainaha al-nahar wa muli'a bil furush al-usar wa zayyana bi anwa'i zina min مقوماته ومكملاته قال لك إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صدفة بدون موجد. Andaikan ada yang mengatakan kepada kamu bahwa ada sebuah istana yang megah, ya, taman-taman yang hijau mengelilinginya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di situ telah dihamparkan perbanani cantik dan indah, telah dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, maka semua hal yang bisa menyempurnakan telah ada di sana. Lalu dikatakan, wa qala lak, sesungguhnya istana ini dia mengadakan dirinya sendiri, atau istana ini ada secara tiba-tiba tanpa ada yang menciptakan, yang membuatnya. La badar ila inkari dzalika wa takdzib, pastilah akal kita akan mengingkarinya, ya kan? Akal kita tidak mungkin percaya mengatakan hal itu. Wa adadat hadithahu safhan min alqaul, ya, dan dianggap orang yang seperti itu orang yang bodoh. Afa yajuzu ba'da dzalika yakun hadzal kaun alwasi' bi ardihi was sama'i wa aflaki wa ahwali wa nidamil badi' al-bahir qad awjada nafsahu au wujida sadfah biduni mujid. Mungkinkah kita akan mengatakan bahwa alam semesta yang terbentang ini, langit tegak tanpa tiang, ya, kemudian bumi yang dihamparkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadaan dan segala aturan yang berlaku, mungkinkah alam ini tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Mungkinkah alam ini ya ada secara tiba-tiba? Mustahil. Pasti ada zat yang menciptakannya. Begitulah akal kita membenarkannya. Bila mana kita katakan apa yang kita lihat dengan segala keindahan di pemandangan di sekitar kita, mustahil dia tercipta secara tiba-tiba. Pastilah ada zat yang menciptakan. Ini dalil akal. Wa huwallahu azza wa jalla. Itu dalilnya sangat banyak. Ada dalil fitrah, dalil akal. Kita lihat adakah dalil dari Al-Qur'anul Karim? Ada. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa li'anna al-kutub as-samawiyya kullaha tuntaq bidzalik. Seluruh kitab-kitab as-samawi, Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an, ya, semua bicara tentang keindahan dan gimana kita berlepas wa ma waja'at bihi min al-ahkam al-mutadammina li masalihil khalq dalilun ala anna min rabbin hakimin alimin bi masalihi khalqih. Semua apa yang terjadi dan semua apa yang telah Allah perintahkan dari agama ini, hukum-hukum yang berlaku, semua itu kembali maslahatnya untuk siapa? Untuk kita sebagai umat
ya dari Rabb yang maha agung, maha bijak. Ya, wa ma ja'at bihi min al-akhbar al-kauniyah allati syahida al-waqi' bisidqiha dalilun ala anna min Rabbin qadir ala ijadi ma akhbara bihi. Adapun yang kalian lihat yang terjadi dengan berita-berita yang kalian baca atau peristiwa yang kalian lihat langsung, ini dalil menunjukkan itu semua adalah takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil syariat. Sangat banyak Al-Quran mengatakan itu. Dalil his, panca indera kita, ada dalil ya panca indera tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa kita lihat, annana nasma' wa nusyahid min ijabati da'in wa ghusl makrubin ma yadullu dalalaqati ala wujudihi ta'ala. Secara panca indera kita bisa melihat, lihat Pak Yogi, bahwa adakah doa orang yang diijabah, atau siapakah yang mengijabah doa orang yang meminta, atau siapakah yang memberikan solusi terhadap orang yang sedang masalah? Kita mendengar dan kita menyaksikan bagaimana Allah ijabah doa-doa hambanya. Iya kan? Kita lihat bukan? Ketika dia punya hutang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah lunasi hutang saya, lunas hutang. Ketika ada orang, ya Allah saya pengen ke Mekah, ya Allah saya pengen ke Mekah, misalnya nih, dengan jalannya Allah dia bisa berangkat ke Mekah, mungkin dengan gratis, mungkin dengan berbagai cara yang Allah inginkan. Ini menunjukkan dia dalil yang kuat tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Nuhan idnada min qabli fastajabna lah. Nuh telah berdoa sejak awal, ya, maka kami kabulkan. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Bila mana kalian minta istighasah kepada Rabb, Allah akan ijabah. Ini dalil his. Ya, kita lihat langsung, kita rasakan langsung, dan kita alami langsung. Bagaimana dalam Sahih Bukhari, seorang laki-laki Arab masuk bertemu dengan Nabi SAW. Dakhala yaumul Jum'ah, dan Nabi yakhutub, Nabi sedang berkhutbah. Ya Rasulullah, kata dia, ini Nabi sedang berkhutbah. Ya, halakal mal wa ja'al 'iyal fad'ullaha lana. Ini kisah yang sangat masyhur. Seorang Arab datang ke masjid, Nabi sedang berkhutbah. Ya Rasulullah, dia berkata, harta-harta sudah binasa, ya, dan keluarga-keluarga kami telah lapar. Doakan kami. Allah angkat, farafa'a yadayhi wa da'a fathara as-sahab amsal jibal. Bayangkan, Allah angkat dua tangannya, kemudian dia berdoa, ya, maka fathara as-sahab amsal al-jibal falam yanzil min minbarihi hatta ra'aita al-matar yatahadar ala lihiyati. Bayangkan. Lalu kemudian Nabi mengangkat tangan. Nabi SAW mengatakan, maka tiba-tiba awan yang mengumpal, lalu kemudian turunlah hujan. Tidaklah turun Nabi SAW dari mimbar kecuali hujan telah turun. Berapa jaraknya itu? Iya kan? Antara doa Nabi dengan turunnya hujan, dengan turunnya dari mimbar sangat dekat. Subhanallah. Ini bukti Allah mengijabah doa kita, dan ini bukti kita merasakan betapa besarnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Jumat berikutnya sama juga, ya, kemudian Jumat yang ketiga, kemudian dan seterusnya, maka kita berhati-hati sekali lagi untuk bertindak dan berbuat di dunia ini. Maka yakinlah apa yang dilakukan oleh mereka dan apa yang dilakukan di dalam menjadikan kita ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah semua itu juhud yang tertulis di sisinya. Ikhwafillah, terakhir saya katakan bahwa sekali lagi di dalam hidup ini kita butuh bimbingan ilmu yang itu akan mengarahkan kita kepada iman yang benar, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Allahumma hawalaina wa la alaina fama yashiru ila nahiyati illa farajat. Itulah doa, ya, yang tidak mungkin, ya, di mana kita harus menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'uhayna ila Musa an yadrib bi'asakal bahar fanfalaqa fakana kulla firkin katudil azim. Masih banyak contoh-contohnya, insyaallah ta'ala bisa kita
bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi di mana kita ketika beriman kepada Allah Azza wa Jalla, itu artinya beriman tentang adanya Allah. Jangan lagi ada yang mengatakan Allah tidak ada. Buktinya Allah nggak bisa dilihat. Allah ada. Ya, Allah ada. Barakallahu fikum. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara